Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Maulidia Saputri. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti BHME. Pada video saya kali ini, saya akan mereview film dokumenter yang berjudul Sexy Killer dan Home. Dalam film Sexy Killer tersebut, pertualangan dimulai dari Kalimantan Timur. Daerah ini sangat terlihat bahwa keadaan masyarakat di dekat pertambangan batu bara begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, bukit-bukit dihancurkan dan dikerok isinya. Akibatnya banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya. Belum lagi muncul isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian tambang, dan sulitnya mendapatkan air bersih. Jadi ini air untuk minumnya, Pak? Iya. Keruh gini, Pak, ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Oh, jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh. Ini juga menjelaskan terdapat ratusan lubang yang merupakan imbas dari adanya tambang batu bara. Terdapat berbagai ratusan lubang raksasa mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi, namun perusahaan tampaknya kurang peduli dengan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batu bara. Tentu saja dengan adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letaknya yang berdekatan dengan sekolah dasar. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Di masalah. kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih ikut prihatin? Ya. Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Kenapa? Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya, ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak, Prihatin. supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya. Pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari film ini bahwa masyarakat Indonesia masih bergantung pada alam sebagai mata pencaharian. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan besar dengan mudahnya merusak lingkungan tanpa adanya tanggung jawab yang pasti. Memang benar, tujuan adanya perusahaan tambang batubara ialah untuk bisa menghasilkan listrik untuk masyarakat perkotaan. Akan tetapi, mereka tidak tahu begitu besar efek sampingnya bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perusahaan batu bara tersebut, mulai dari pencemaran udara, pergeseran tanah, dan hak tanah yang dirampas begitu saja. Dalam masalah ini jauh berbeda dengan prinsip ekonomi syariah karena pada dasarnya prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan bukan kemudorotan, hingga tujuan utamanya adalah untuk keselamatan bersama. Itulah review dan opini saya mengenai film Sexy Killer. Selanjutnya adalah film Home. Home adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Yann Arthus Bertrand. Film ini menghadirkan keadaan planet yang kita tempati, yaitu bumi, menceritakan tentang iklim dan bagaimana kita manusia sebagai spesies paling dominan mengubah bumi dari masa lalu ke masa yang akan datang. Tema yang dibawakan adalah mengenai korelasi antara semua organisme dengan bumi yang terkait dalam hubungan yang rumit, namun sangat penting untuk menjaga keseimbangan satu sama lain, sehingga tidak mungkin ada satupun organisme yang hidup berdiri sendiri. Film ini diawali dengan menampilkan gunung-gunung vulkanis dan menjelaskan bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari organisme bersel satu. Organisme bersel satu inilah yang memiliki peranan penting dalam proses evolusi fotosintesis.
Kemudian kehidupan berkembang sehingga muncul air dan pepohonan. Lalu kehidupan manusia yang lebih berorientasi pada lingkungan kehidupan yang pada akhirnya memunculkan peradaban. Mulai dari revolusi pertanian hingga akhirnya ditemukan minyak yang menjadikan peradaban manusia berubah lebih cepat. Adanya industri, kota, gedung-gedung pencakar langit, dan tentunya mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kelaparan, kekurangan air bersih, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis energi, terlebih listrik. Adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan energi, air, dan makanan ini akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar. Belum lagi melelehnya gunung es, menaikkan tinggi permukaan laut, mengubah pola cuaca yang makin susah diprediksi. Jadi, kaitan film home ini dengan perekonomian adalah, di sini sumber daya alam merupakan suatu modal untuk perekonomian. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus memperhatikan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dengan menerapkan 3 pilar ekonomi syariah. Yang pertama, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Mungkin hanya itu saja opini saya mengenai film home. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.